Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja manajerial sebagai alat pengendalian pada PT Tirta Investama Manado, yang anggotanya terdiri dari Andi Irwan 422, Prasetyo Sulaksono 445, Dewi Kumaranti 451, Yulia Erlinda Putri 457, Ayu Tri Wulandari 464, Nur Sabrina 471, Tasya Nur Ulia 479, Vika Salbiatul Umah 485. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Menurut Edi Soekarno, menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda-beda dalam pengendalian manajemennya. Semakin besar skala perusahaan tersebut, tentunya akan semakin kompleks. Sistem ini lebih bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih fokus dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi, sistem pengendalian manajemen bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan, karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu W, work atau pekerjaan, E, employee atau tenaga kerja, R, relationship, hubungan, E, environment atau lingkungan. Pengetahuan tentang sistem ini bisa diartikan juga sebagai teoritis praktis. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen akan lebih mudah untuk dipahami jika dalam pembelajarannya selalu dihubungkan dengan perilaku manusia dalam suatu perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian pengukuran kinerja. Menurut Mahsun, pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pada setiap pengukuran kinerja harus ditetapkan standar pencapaian sebagai sarana perbandingan baik secara internal maupun eksternal. Pengukuran kinerja pada dasarnya telah diterapkan hampir di seluruh organisasi di dunia. Namun demikian, pengukuran kinerja tersebut seringkali hanya menjadi sebuah aktivitas rutin tanpa adanya penekanan untuk menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja yang didapatkan. Berikutnya adalah pentingnya anggaran dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan atau kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan dari korektif yang tepat. Yang kedua, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan laba. Yang keempat, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenal tujuan operasi untuk masa depan. Yang kelima atau yang terakhir, itu anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan cara beragam submit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya adalah tujuan dari pengukuran kinerja.
Tujuannya yang pertama itu ada memotivasi personel yang lalai mencapai sasaran organisasi dan lalai mematuhi peraturan standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan. Yang ketiga, mengevaluasi performance para pekerja, membandingkan standar output yang ditentukan dengan hasil nyata. Menurut Taufik, tujuan lain dari pengukuran kinerja adalah mengetahui semua kemampuan dan pengalaman para karyawan, serta mengetahui juga kelemahan dan kebiasaan karyawan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Mengidentifikasi tugas dan pekerjaan harus dilakukan karyawan sesuai dengan kebutuhan kerja. Pentingnya pengukuran kinerja. Yang pertama adalah menelusuri kinerja dibandingkan dengan harapan-harapan para konsumen sehingga perusahaan dekat dengan para konsumennya dan mendorong semua orang dalam perusahaan terlibat dalam usaha memuaskan para konsumennya. Yang kedua adalah menjamin keterkaitan antara rangkaian para konsumen internal dan para pemasok internal. Keterkaitan ini dapat mengurangi persaingan lintas fungsional dalam perusahaan dan dapat meningkatkan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah mengidentifikasi pemborosan dalam berbagai bentuk, misalnya keterlambatan, kerusakan, kesalahan, dan terlalu berlebihan dan mengarah pada pengurangan atau pengeliminasian pemborosan. Yang kelima adalah membuat tujuan strategis lebih konkret sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap organisasi. Yang terakhir adalah membangun konsensus untuk mengubah perilaku yang mendukung pencapaian keselarasan tujuan. Namun, pengukuran kinerja juga mempunyai sisi negatif atau kelemahan jika ukuran-ukuran kinerja salah. Ukuran kinerja yang salah dapat mengakibatkan: yang pertama, menjatuhkan kepercayaan pada tujuan strategi yang telah disusun. Yang kedua, mengadu domba satu departemen dengan departemen yang lain. Yang ketiga, mendorong manusia untuk menggunakan waktu dan usahanya untuk aktivitas-aktivitas yang tidak relevan dan tidak bernilai tambah bagi para konsumen dan stakeholders lainnya. Berikut adalah analisis kasus dari PT Tirta Investama DC Manado. PT Tirta Investama DC Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menjual air minuman yang berkualitas baik untuk masyarakat yang kita kenal dengan Aqua. Perusahaan ini berkembang sangat pesat. Melihat hal ini, perusahaan harus memperhatikan sistem pengendalian di mana perusahaan harus bisa menyelaraskan antara penggunaan input dan output dengan hasilnya berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, diharapkan manajer PT Tirta Investama DC Manado dapat menilai tanggung jawab dan mengukur prestasi bawahannya secara objektif atas tugas yang didelegasikan kepadanya. Hal ini akan membantu manajer PT Tirta Investama DC Manado dalam mengambil keputusan atas pengendalian biaya-biaya yang ada sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Teknik analisa yang digunakan PT Tirta Investama DC Manado untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Hal-hal yang akan dianalisa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur organisasi, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah biaya terkendali dan biaya tak terkendali, yang keempat adalah klasifikasi kode rekening, yang kelima adalah laporan pertanggungjawaban, yang keenam adalah identifikasi pusat pertanggungjawaban, yang ketujuh adalah standar pengukuran kinerja sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban, yang kedelapan adalah pengukuran kinerja manajer diukur secara membandingkan realisasi dan anggaran, dan yang terakhir adalah manajer secara individu diberikan penghargaan atau hukuman atas apa yang telah dicapai. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam akuntansi pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban berisi informasi penting untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan pertanggungjawaban PT Tirta Investama Manado pada tahun 2013. Total pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar 12
2.905.930.313 dengan realisasi sebesar 12.137.457.981 dengan selisih yaitu sebesar 768.472.233. Pusat pendapatan, realisasi penghasilan bisnis menunjukkan selisih yang lebih rendah dari yang telah dianggarkan yaitu sebesar 768.472.332. Berikut yaitu data biaya overhead dan biaya tetap. Biaya overhead yang dianggarkan yaitu sebesar 2.241.200.000 dengan direalisasi yaitu sebesar 2.249.000.000 dengan selisih sebesar 7.800.000. Untuk biaya tetap yang dianggarkan yaitu sebesar 3.385.965.600 dengan realisasi yaitu sebesar 3.300.927.100 dengan selisih 80.038.500. Pusat biaya, realisasi biaya overhead menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan dengan selisih 7.800.000. Tetapi realisasi biaya operasionalnya lebih rendah dari yang telah dianggarkan yaitu sebesar 80.038.500. Selanjutnya, saya Ayu Trilandari akan menjelaskan tentang laba bersih sebelum pajak oleh PT Tirta Investama yang merupakan lanjutan dari laporan pertanggungjawaban, yakni selisihnya sebesar 920.749.332 dari yang dianggarkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk membantu para manajer dalam mencapai tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Dengan adanya penetapan pusat pertanggungjawaban, maka setiap jenjang organisasi menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi sehingga menunjang penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Melalui struktur organisasi PT Tirta Investama, Manado telah membagi bagian kerja atas pusat-pusat pertanggungjawaban. Adapun identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban yaitu ada 3. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya merupakan subunit organisasi di mana manajernya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi dalam subunit tersebut. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang dikorbankan dan terkendalinya atas dasar masukannya. PT Tirta Investama Manado mengidentifikasikan pusat biaya adalah masing-masing divisi yaitu DC Controller terdiri dari administrasi kolektor, kasir, dan administrasi invoice. CS Log ECS Log terdiri dari gudang, human resource terdiri dari administrasi, dan head of operation terdiri dari head of marketing and head of sale. Yang kedua adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan yang merupakan pusat pertanggungjawabannya. Pusat pendapatan hanya bertanggung jawab atas produk yang dijualnya atau penghasilan yang diperolehnya diukur dalam satuan uang. PT Tirta Investama Manado mengidentifikasikan pusat pendapatan adalah head of operation yang menjalankan fungsi pemasaran dan penjualan. Pusat yang terakhir adalah pusat laba. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab atas laba yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Untuk memperoleh laba harus dibandingkan antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan dengannya. Hal ini berarti pusat laba bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan harga pokok produksi jasa distribusi air. PT Tirta Investama Manado mengidentifikasikan pusat laba yaitu PT Tirta Investama. Standar pengukuran kinerja. Standar pengukuran kinerja manajer pada PT Tirta Investama didasarkan pada pencapaian biaya standar. Diukur dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
Selain itu, PT Tirta Investama sudah menetapkan standar untuk mengukur kinerja dan prestasi para manajer pusat pertanggungjawaban dengan indikator penilaian sebagai berikut. 1. Outstanding atau istimewa, 2. Exceeded atau di atas harapan, 3. Satisfaction atau sesuai harapan, 4. Developing atau perlu perbaikan, 5. Unsatisfaction atau tidak ada harapan. Melalui metode KPI, maka kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Penilaian PT Tirta Investama Manado dengan KPI dilakukan setahun sekali yang dilakukan oleh atasan dengan pegawai. Pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu 1. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input yang digunakan. 2. Efektivitas adalah hubungan antara output dan suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai. 3. Ekonomis, di mana ekonomis dimasukkan sebagai penggunaan sumber daya seminimal mungkin. PT Tirta Investama mengukur kinerja manajer pusat pertanggungjawaban berdasarkan laporan pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban berikut ada 3 pusat. Yang pertama, pusat biaya, di mana pusat biaya merupakan bagian yang berhubungan dengan biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan. Pusat tanggung jawab ini secara finansial hanya bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi. Pusat biaya tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan. 2. Pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang kinerja atau prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya. Manajer bertanggung jawab atas penghasilan yang diperoleh. Prestasi manajer pusat penghasilan itu biasanya diukur berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai. 3. Pusat laba. Kinerja manajer pusat laba diukur prestasinya dengan membandingkan antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan dengannya. Yang selanjutnya, manajer secara individual diberi penghargaan dan hukuman. PT Tirta Investama Manado memberi penghargaan dan hukuman kepada manajer dan karyawannya berdasarkan dengan perjanjian atau kontrak kerja serta lamanya bekerja. Pemberian penghargaan pada PT Tirta Investama Manado berupa bonus. Pemberian bonus dilakukan setahun sekali yang besarnya antara 10 sampai 100%. Dengan adanya kebijakan ini, maka perusahaan telah memberikan suatu motivasi dan menunjukkan kepeduliannya pada para pegawai yang telah bekerja. Namun, PT Tirta Investama Manado belum memberikan hukuman kepada manajer yang kinerjanya kurang baik selain peringatan dan teguran. Pembahasan. Berdasarkan informasi dan analisis pengukuran manajerial yang dilakukan pada PT Tirta Investama Manado mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk penilaian kinerja manajerial, berikut hasil pembahasannya. Yang pertama, penerapan akuntansi pertanggungjawaban PT Tirta Investama Manado belum dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yang ada terhadap perusahaan belum memadai atau belum berjalan baik. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dikatakan memadai ketika telah memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua, penelitian terhadap PT Tirta Investama Manado menunjukkan bahwa dari 4 pusat pertanggungjawaban, perusahaan hanya menerapkan 3, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Aktivitas akuntansi pertanggungjawaban yang dipraktekkan oleh PT Tirta Investama DC Manado belum mampu memenuhi standar dan kriteria untuk dijadikan sumber pertanggungjawaban. Meskipun begitu, perusahaan telah berhasil menyusun laporan anggaran mereka dengan baik dan efektif. Perusahaan telah menerapkan sistem klasifikasi kode rekening dan pemisahan biaya antara yang terkendali dan tidak terkendali. Hal ini juga mendukung ketepatan sistem penilaian pada kinerja manajer. Penilaian kinerja di PT Tirta Investama DC Manado dilakukan melalui perbandingan antara anggaran yang telah disusun dan dilaporkan dengan realisasi yang dicapai. Kemudian penilaian akan ditimbang kembali menggunakan KPI yang berlaku. Akuntansi pertanggungjawaban pun tercatat berperan banyak tidak hanya dalam sektor hitungan dan rincian keuangan, namun juga menjadi faktor penentu kinerja pegawai.